warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Setiawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan hasil tugas kami yang memilih tempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Maharani dengan NIM akhir 1009, kemudian ada Falika Nurbaiti dengan NIM akhir 1039, kemudian ada Ulfia Dwi dengan NIM akhir 1054, lalu ada Amariska Mutia dengan NIM akhir 1070, dan yang terakhir ada saya, Paulia Deviana Puspitasari dengan NIM akhir 1158. Dari beberapa pelayanan yang disediakan oleh DP3 AKB, kami memilih 5 jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan terpadu pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Yang kedua, pelayanan pengaduan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan konsultasi calon pengantin. 4. Pelayanan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi. Dan yang kelima yaitu adalah pelayanan konseling puspaga. Untuk pemaparan dari pelayanan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah pelayanan terpadu pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan terpadu pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau yang sering disebut dengan P3AK adalah sebuah program yang diperuntukkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini menyediakan pelayanan terpadu yang meliputi aspek medis, psikososial, dan hukum. Untuk mendapatkan pelayanan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama membawa persyaratan seperti KTP, KK, dan akte untuk yang masih berusia di bawah 18 tahun atau ijazah bila tidak ada. Yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan tersebut dilakukan dengan pelapor datang langsung ke kantor atau dinas terkait, atau dapat dilakukan melalui telepon dengan aplikasi OTS yang dilakukan dengan menghubungi nomor 0822 3262 8880. Setelah itu mengisi formulir konseling dan formulir konsen. Setelah itu akan didalami kasus untuk mengetahui home visit atau cross check, dan setelah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis kasusnya. Pelayanan yang diberikan memakan waktu 1 hari dan tidak dipungut biaya. Produk dari pelayanannya sendiri yang pertama adalah pendampingan visum, pelayanan psikolog, konseling, mediasi atau shelter. Penanganan, pengaduan, dan saran dan masukan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengadu melaporkan pengaduan melalui sarana pengaduan. Yang kedua, petugas menerima data pengaduan. Yang ketiga, petugas pengaduan melaporkan pengaduan kepada kepala perangkat daerah. Yang keempat, kepala perangkat daerah mendisposisikan pengaduan kepada pejabat struktural yang menangani. Yang kelima, pejabat struktural menerima, menangani, atau menyelesaikan dan menanggapi pengaduan. Yang keenam, jawaban atau tanggapan pejabat struktural disampaikan kepada petugas pengaduan. Petugas pengaduan menginformasikan tanggapan atau jawaban dari bidang masyarakat atau pengadu. Dan yang selanjutnya, pengadu akan menerima jawaban atau tanggapan dari laporannya. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh DP3 AKB yaitu pelayanan pengaduan masyarakat. Pelayanan pengaduan masyarakat merupakan pelayanan dalam penampungan penyampaian atas keluhan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berupa lisan maupun tertulis, di mana pelayanan ini juga merupakan salah satu bentuk dari perhatian negara dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam penciptaan suatu kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Adapun persyaratan dalam pelayanan ini yaitu identitas pemohon informasi jelas, kemudian prosedurnya datang langsung atau offline atau melalui aplikasi OTS atau One Touch Service, melalui media sosial UPTD, PPA atau IG, WA, email, ataupun media cetak, dan laporan dari masyarakat ataupun petugas mendapatkan informasi dari media sosial. Lalu, petugas memproses pengaduan masyarakat melakukan intervensi dan berkoordinasi dengan lembaga yang relevan dengan kasus yang dialami korban. Adapun waktu dan pelayanannya yaitu paling singkat 1 hari kerja atau sesuai dengan kasus yang ditangani berat ringannya. Adapun biaya tarifnya yaitu tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian produk pelayanannya yaitu permohonan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Adapun pengelolaan pengaduan yaitu pengaduan masyarakat atau korban datang langsung ke kantor UPTD PPA Jember atau melalui aplikasi OTS media sosial UPTD PPA. Yang kedua yaitu kirim pesan ke akun Instagram UPTD_PPA Jember 21 yang kemudian mengirim email ke pusat pelayanan terpadu @gmail.com. Lalu yang kemudian yaitu menghubungi WhatsApp 081138808800. Berikutnya yakni pelayanan konsultasi calon pengantin atau Jatin di BP3 AKB Kabupaten Jember. Pelayanan konsultasi calon pengantin atau Jatin di BP3 AKB adalah pelayanan yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi, pengaturan kelahiran, dan ketahanan keluarga bagi pasangan yang akan menikah. Pelayanan ini dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan reproduksi Jatin atau Kespro Jatin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Berikut ini adalah pelayanan konsultasi calon pengantin atau Jatin di BP3 AKB berdasarkan komponen service delivery. Yang pertama yakni persyaratan pelayanan. Calon pengantin harus memiliki lembar permintaan pemeriksaan, kartu BPJS, KTP, KK, kartu berobat, dan terdaftar di pendaftaran. Kedua, yakni sistem dan mekanisme dan prosedur pelayanan. Calon pengantin harus mengikuti alur pelayanan yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan TTV, konseling Kespro Jatin, screening talasemia, tes HIV, HBsAg, sifilis, pemberian sertifikat layak kawin atau surat keterangan pemeriksaan, dan pemberian tablet tambah darah. Yang ketiga yakni jangka waktu pelayanan. Pelayanan konsultasi chatting ini membutuhkan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam. Yang keempat mengenai tarif atau biaya. Total biaya dalam Jatin di BP3 AKB Jember dapat diperkirakan sekitar 47.500 hingga 77.500 per pasangan. Namun, biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Total biaya ini terdiri dari beberapa komponen, yakni yang pertama, biaya pemeriksaan kesehatan termasuk tes darah lengkap, tes HIV, hepatitis, infeksi menular seksual, dan screening thalassemia. Biaya ini bergantung dari tarif yang ditetapkan oleh puskesmas atau peraturan daerah, yang biasanya biaya ini berkisar antara 20.000 hingga 50.000. Calon pengantin dapat menggunakan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan biaya yang lebih terjangkau. Yang kedua yakni dari komponen biaya imunisasi TT atau tetanus toksoid yang bertujuan untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan bayi. Biaya ini juga tergantung dari tarif yang ditetapkan oleh puskesmas atau peraturan daerah yang biasanya biaya ini berkisar sekitar 20.000. Komponen yang ketiga yakni biaya pemberian sertifikat layak kawin atau surat keterangan pemeriksaan calon pengantin yang merupakan salah satu syarat administrasi perkawinan di KUA atau catatan sipil. Biaya ini juga tergantung dari tarif yang ditetapkan oleh puskesmas atau peraturan daerah, yang biaya ini biasanya berkisar sekitar 7.500. Komponen yang kelima yakni produk pelayanan. Calon pengantin akan mendapatkan pelayanan Kespro Jatin, imunisasi TD,
dan sertifikat layak kawin atau surat keterangan pemeriksaan. Yang keenam yakni penanganan pengaduan saran dan masukan. Calon pengantin dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan Taman Toga Puskesmas atau melalui media sosial, telepon, email, sigap, S4PN, atau web yang tertera di Dinas BP3 AKB Kabupaten. Untuk pelayanan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ini, DPPP AKB ini bertujuan untuk menunjang terlaksananya program keluarga berencana dengan pendistribusian alokon ini ke fasilitas kesehatan KB setempat. Kemudian adapun persyaratan pelayanan dari pendistribusian alokon ini adalah yang pertama, Vaskes KB ini terdaftar dalam sistem informasi keluarga atau NIUSIGAD. Kemudian yang kedua adalah Vaskes KB bisa mengisi formulir permintaan dari alokon ini. Kemudian untuk sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanannya adalah petugas menghitung kemudian untuk sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanannya adalah petugas penghitung persediaan dari alokon ini di gudang alokon. Kemudian yang kedua, petugas itu bisa mencatat kebutuhan alokon di masing-masing klinik atau fasilitas kesehatan KB. Dan yang ketiga adalah dibuatkan surat pengeluaran alokon untuk pendistribusian alokon ke klinik KB ataupun ke fasilitas KB setempat. Dan yang keempat adalah petugas melakukan distribusi alokon ke masing-masing klinik atau fasilitas kesehatan KB berdasarkan kebutuhan atau dropping dari alokon. Kemudian untuk waktu pelayanan yang dibutuhkan ini untuk pendistribusian rutin adalah sampai dengan 6 hari. Kemudian kalau untuk pendistribusian yang non rutin ini hanya memakan waktu paling lama 1 hari. Kemudian untuk biaya dan atau tarif yang diperlukan adalah ini, dalam pelayanan ini tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis. Kemudian kalau untuk produk layanan ini, pendistribusian dari alat dan obat kontrasepsi. Untuk penanganan pengaduan, saran, dan masukan ini, fasilitas KB atau klinik KB terkait bisa melakukan pengaduan, saran, masukan melalui email, nomor telepon, nomor WhatsApp, atau fax email dari DPPP AKB Kabupaten Jember atau DPPP AKB Kabupaten setempat, atau klinik fasilitas KB ini bisa mengunjungi langsung ke DP A3KB Kabupaten Jember atau Kabupaten setempat. Yang kelima adalah pelayanan konseling Puspaga. Puspaga adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Dalam survei rumah tangga berskala nasional yang mengukur prevalensi gangguan mental remaja, menyebutkan bahwa 1 dari 3 remaja atau kisaran 34,9% atau setara juga dengan 15,5 juta remaja yang ada di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Pusat Pembelajaran Keluarga, yakni Puspaga, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua. Persyaratan untuk melakukan konseling ini antara lain yang pertama, fotokopi tanda penduduk 1 lembar, fotokopi buku nikah 1 lembar, fotokopi akte kelahiran anak 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, mengisi form data diri layanan Puspaga, melampirkan surat keterangan rujukan lembaga lain atau penjelasan dari petugas layanan penyadaran. Kemudian sistem, mekanisme, dan prosedur. Yang pertama, pemohon datang. Kedua, pemohon mengisi formulir. Ketiga, pemohon mendapatkan layanan konseling. Waktu penyelesaian yakni 60 menit. Pelayanan pusat memberikan pembelajaran kepada keluarga diberikan selama 60 menit. Untuk biaya atau tarif, pelayanan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Produk pelayanan berupa pelayanan Puspaga.
Untuk pengaduan pelayanan bisa dilakukan secara tertulis maupun secara telepon. Untuk yang secara tertulis bisa menuliskan surat yang ditujukan kepada DP3 APPKB. Untuk yang secara telepon itu bisa menghubungi di nomor 02746460 yang tadi untuk pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.